Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Melania Sandi dengan NIM 21261-202 dari Universitas Masum. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang instalasi Gmeter dan plugin Gmeter. Untuk pertama-tama, Gmeter ini merupakan perangkat lunak pengujian open source yang dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Java dan untuk melakukan pengujian beban dan pengukuran kinerja aplikasi. Untuk jenis pengujiannya, yang pertama ada pengujian beban untuk menguji kemampuan sistem dalam menangani banyak pengguna. Yang kedua ada pengujian kinerja untuk mengukur respons dan stabilitas sistem dalam berbagai kondisi. Selanjutnya ada pengujian fungsional, yaitu untuk memastikan setiap fitur berfungsi sesuai yang diharapkan. Dan yang terakhir ada pengujian regresi untuk memverifikasi perubahan dan tidak mempengaruhi fungsi yang ada. Nah, untuk instalasi Gmeter ini, langkah pertama ini kita harus mengecek Java dulu. Javanya harus di versi 8 ke atas. Untuk langkah keduanya download, dan langkah ketiganya di ekstrak. Langkah selanjutnya membuka folder bin dan menjalankan. Untuk langkah pertama ini, untuk mengecek Java ini kita bisa menggunakan command prompt dengan mengetikkan Java spasi script version. Nah, di sini untuk versi Java saya sudah kompatibel karena sudah versi 21, dan jika misalkan versi Java nya masih di bawah 8, diharapkan untuk diperbaharui terlebih dahulu. Ya, kita mendownload aplikasi Gmeter ke Google, klik apache Gmeter. Nah, ini untuk situsnya. Ini ya, untuk ini klik download yang rilis. Nah, ini untuk Java 8 ke atas, kita pilih yang zip, kita download. Langkah selanjutnya kita mengekstrak file tersebut dengan memilih extract here. Klik folder tersebut dan ke folder bin. Di sini ada apache gmeter.jar dengan tipe executable jar file. Kita double klik saja. Dan aplikasi Gmeter ini sudah selesai terinstall. Untuk selanjutnya kita akan menginstal plugin manager dari Apache Gmeter ini. Yang pertama-tama kita harus mendownload Gmeter plugin manager. Di URL ini atau gmeter plugin.org download. Setelah itu kita harus meletakkan di lib extension folder dan merestart Gmeter kembali. Nah, untuk sebelumnya ini adalah Gmeter yang belum ada plugin. Ketika kita klik option ini tidak ada option plugin manager. Jadi kita akan mendownload secara manual. Nah, ini untuk URL-nya kita download yang ini plugin manager.jar. Setelah terdownload, kita diekstrak terlebih dahulu. Nah, ini folder ini kita ke extensionnya, ini kontrol aja dan di Ctrl X dipotong ke folder Apache tadi. Gmeter langsung ke lib dan di extension. Nah, di sini kita letakkan di sini untuk plugin yang tadi. Ini sudah ada. Selanjutnya kita close terlebih dahulu dan buka kembali si Apache Gmeter tersebut. Nah, di sini sudah, ketika klik option, di sini sudah ada plugin manager, kita klik saja dan kita tambahkan plugin. Misal yang ingin dipakai ini yang custom create group dan ini korelasi, dan juga ini satu. Di sini ada, klik saja apply change and restart Gmeter. Nah, ini ada keterangan sedang mendownload si plugin tersebut. Kita tunggu saja. Setelah itu kita kembali ke aplikasi lagi. Maka ini DGN dan plugin ini sudah bisa digunakan. Seperti itu. Sekian untuk presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari Jurusan Bisnis Digital Universitas Maksum semester 7 kelas Sariawan akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester dengan proyek menggunakan Gmeter dengan tema performance testing. Yang terhormat Ibu Dila Siti Nurfadilah ST sebagai dosen pengaku dari mata kuliah ini. Nah, langsung saja pembahasannya yaitu performance testing. Apa itu performance testing? Performance testing adalah jenis pengujian perangkat lunak yang bertujuan untuk mengevaluasi seberapa baik suatu aplikasi atau sistem bekerja di bawah beban tertentu. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sistem dapat memenuhi kebutuhan kinerja yang diharapkan, seperti kecepatan, stabilitas, dan skalabilitas. Selanjutnya itu ada tujuan. Tujuan performance testing mengidentifikasi bottleneck, yaitu mendeteksi komponen yang menyebabkan perlambangan dalam sistem seperti database atau jaringan. Yang kedua, memastikan stabilitas. Memastikan aplikasi tetap berjalan lancar di bawah beban kerja yang tinggi. Yang ketiga, evaluasi kecepatan, yaitu menilai waktu respon sistem terhadap berbagai tingkat beban. Yang keempat, skalabilitas, yaitu mengkaji kemampuan sistem untuk menangani peningkat jumlah pengguna atau data. Kelima, kepatuhan terhadap service level agreement, yaitu memastikan kinerja sesuai dengan yang dijanjikan kepada pengguna atau klien. Yang selanjutnya yaitu kenapa performance testing diperlukan. Performance testing diperlukan untuk memastikan bahwa aplikasi atau sistem perangkat lunak dapat bekerja dengan baik di bawah berbagai kondisi beban kerja. Hal ini sangat penting karena kegagalan dalam kinerja dapat berdampak negatif pada pengalaman pengguna, reputasi perusahaan, dan keuntungan bisnis. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Dirjen Raini. Saya persilakan. Performance testing menggunakan Apache Gmeter. Apache Gmeter ini adalah sebuah alat berbasis open source yang digunakan untuk melakukan pengujian kinerja atau performance testing dan pengujian beban atau load testing pada aplikasi perangkat lunak. Jenis-jenis performance testing ini ada 4. Yang pertama, load test atau pengujian beban. Yang kedua, stress test. Yang ketiga, shock test. Yang keempat, spike test. Yang pertama adalah load test, yaitu sebuah pengujian pemeriksaan kemampuan dari aplikasi melakukan load aplikasi atau website yang berguna untuk mengetahui beban dari aplikasi atau website ke database atau server. Penggunaannya menggunakan Gmeter. Langkah pertama yaitu klik kanan pada test plan, lalu add, treat user, dan treat group. Yang pertama yaitu ada treat properties, yaitu ada user, ramp up, dan loop. Yang pertama, usernya yaitu diisi dengan 10, run up-nya 1, dan loop-nya 1. Name treat group-nya diganti menjadi UAS. Lalu klik kanan pada UAS-nya yaitu add, lalu sampler, kemudian HTTP request. Di HTTP request ini server name IP-nya yaitu dari menggunakan website Universitas Maksum. Di path-nya yaitu menggunakan. Lalu di HTTP klik kanan, lalu add, listener, lalu view result in table. Kemudian run. Setelah di run, yaitu statusnya hijau semua, yang berarti sukses. Di sini ada sampel yaitu jumlah responnya. Lalu ada start time, yaitu saat dimana pengiriman dilakukan oleh user. Lalu ada treat name, di mana nama dari setiap user yang diakses oleh website. Lalu ada labelnya yaitu jenis request yang dilakukan. Jenis request yang dilakukan yaitu HTTP request. Lalu ada sample time. Sample time ini adalah waktu yang dibutuhkan website untuk merespon dan mengirim data ke user. Statusnya untuk berwarna hijau yaitu berarti sukses.
sukses, dan jika berwarna merah berarti tidak sukses. Untuk latensinya, yaitu di mana respon diterima oleh web server yang diolah oleh yang dikirim oleh servernya. Lalu untuk pengoptimalan yang kedua, ke UAS di usernya diganti menjadi 20, run up-nya tetap 1, dan loop-nya diganti menjadi 2. Lalu di run kembali, dilihatnya di view result. Tadi terakhir dari angka 10, lalu yang kedua dari angka 11 sampai 50. Untuk di sini terlihat pada statusnya yaitu hijau semua, maka di sini untuk pengoptimalannya sukses. Oke, selanjutnya adalah stress test. Stress test yaitu testing yang digunakan untuk memeriksa kemampuan dari aplikasi dalam dari luar agar aplikasi atau website tidak down saat banyak pengguna atau user yang mengakses aplikasi atau website tersebut. Pertama, ini ada test plan. Test plan-nya kita add, klik threads, lalu thread group. Untuk thread group-nya kita ganti menjadi UAS testing. Lalu number of threads-nya kita coba di 100, sum up period-nya kita samakan, lalu di thread group kita add, kita pilih sampler, lalu kita HTTP request. Untuk di HTTP request ini kita menggunakan server name atau IP dari Masum University. masumuniversity.ac.id. Untuk path-nya kita slash. Lalu setelah itu kita add di HTTP request. Lalu listener kita menggunakan view result tree. Di HTTP request-nya juga kita add aggregate report. Lalu kita add juga view result and table. Lalu kita save. Kita save-nya UAS stress test. Save. Setelah save kita run. Nah, ini untuk view result tree-nya hijau semua. Untuk aggregate report-nya ini ada samples, ini ada average, median, lalu ada minimum, maksimum, error-nya itu 0%. Ini ada output. Lalu di view result in table statusnya hijau semua ya. Selanjutnya kita coba nih. Ini kan karena ramp up-nya itu 2 second, ininya 100. Coba kita, dan ini kita jadi homepage. Kita running kembali. Statusnya masih tetap hijau ya. Jadi ini kalau misalkan 100 mahasiswa menggunakan website Masum pada homepage, itu akan tetap berjalan ya, tidak ada error sama. Kita coba di 1000 dalam kurun waktu 1 detik. Mari kita lihat homepage-nya ada 2 yang error. Mungkin 2 ini, oh ini masih ya. Kalau untuk 1000 dalam kurun waktu 1 detik pasti akan terlalu berat untuk website tersebut. Kita lihat aggregate report-nya. Errornya HTTP request itu 0% karena tadi itu 100 ya. Kita coba di 1000. Homepage-nya itu error 78,18%. Kita lihat view result in table-nya juga sama ya. Ini mulai error pada kita coba lihat. Nih,
mulai errornya itu di 325, berarti lebih melebihi 325 ini akan error ya. Oke, mungkin itu saja. Itu spike test. Spike test adalah pengujian dilakukan dengan meningkatkan jumlah pengguna secara tiba-tiba dengan jumlah yang sangat besar dan mengukur kinerja sistem yang bertujuan untuk menentukan apakah sistem akan mampu mempertahankan beban kerja. Kita langsung saja ke aplikasi Gmeternya. Di sini untuk tampilan pertama dari aplikasi Gmeter dan ada test plan. Kita langsung pilih test plan, lalu klik kanan, lalu kita pilih add. Dari add kita listener langsung ke aggregate report. Dari aggregate report dan hasilnya ada seperti ini. Dan yang selanjutnya kita klik lagi ke test plan, langsung add, pilih trade yang selanjutnya yaitu konkurensi trade group. Dan untuk konkurensi ini kita ganti nama terlebih dahulu supaya lebih simpel, yaitu dengan Masum. Karena menggunakan website dari Masum. Jadi ini ada beberapa pilihan, dan yang selanjutnya kita isi dari target konkurensi ini. Kita coba dengan 500, untuk RAM ininya 0 saja, dan untuk sum up step count-nya sama, 0 saja, dan untuk hold targetnya ini waktunya gitu kan, jangan terlalu lama, di 3 menit saja. Dan langsung dari sini kita klik ke add, langsung ke HTTP request ini sama seperti biasa, kita masuk dulu, yaitu dari server name, yaitu di run saja. Langsung hasilnya tidak ada di sini, tapi ada di aggregate report. Kita tunggu saja, ada di samping sebelah kanan. Dan di sini muncul hasilnya. Sebelum ke hasilnya, kita ke penjelasan terlebih dahulu mengenai soft test, yaitu pengujian ini digunakan untuk mengetahui kemampuan sistem dalam menangani data secara terus-menerus dengan beban tertentu. Dan yang tadi hasil dari agregat report itu, dan hasilnya ada di sini. Ini masih dalam waktu yang belum selesai, karena tadi saya mengisi dengan 3 menit durasinya. Dan untuk hasilnya, sini ada label, ada sampel sebanyak 1.500, dan untuk range dan median, ini sampel terus berjalan sampai waktu habis gitu kan. Untuk tingkat errornya di sini 100%, dan di sini ada average-nya 21.000, dan bakal terus bertambah sampai selesai gitu kan. Dan ini hasil dari agregat report atau dari berupa laporan hasil dari website Masum University. Mungkin sekian dari saya untuk penjelasan spike dan soft testing. Sekian, terima kasih.